Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama. Insyaallah niat kita terus yaitu seperti praktek baik. Salawat serta salam semoga senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita nantikan syafaatnya dan senantiasa kita nantikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada beberapa rekan yang berhalangan hadir, termasuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah bisa, dan beberapa rekan-rekan yang mungkin sakit dan seterusnya. Semoga apa yang menjadi pemikiran mereka, pemikiran beliau dan seterusnya dimudahkan dalam selanjutnya. Tidak usah Al-Fatihah untuk mereka, tapi insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Ini kita langsung saja refleksi dalam pembelajaran menurut versi saya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah melakukan, meskipun itu belum tahu namanya ataupun sudah tahu namanya, tapi ya mungkin remang-remang. Karena saya di sini sebagai narasumber juga harus agak pede dulu, karena pada intinya kan subjektivitas sebenarnya yang kita temukan. Lalu kita eksplor ke teman-teman apakah bisa disepakati bersama untuk nilai yang positif atau memang perlu ditambahi atau dikurangi dan seterusnya. Saya yakin ada. Saya mulai dari ini makalah saya ya. Saya buat cuma kemarin, tapi di hari kemarin. Saya buat dua versi karena saya juga kebingungan kemarin pakai Canva mau disisipkan, saya belum tahu caranya, jadi saya buka dua-duanya sekalian. Refleksi dalam kamus bahasa Indonesia ini saya ambil dari, saya nggak ngarang sendiri takut salah, jadi saya ambil di sumber pustakanya, yaitu refleksi dan subjektivitas keagamaan yang ditulis oleh Bapak Jumal Ahmad, di mana menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar ini, refleksi itu sebagai gerak pantulan dari luar kemauan kesadaran sebagai jawaban atas sesuatu hal atau kegiatan yang datang dari luar. Nah, ini biasanya relevansinya pada anak-anak yang belum tahu apa-apa. Kebiasaan mereka itu berpikirnya masih monoton itu saja. Setelah kita memberikan materi, itu ada semacam gesekan. Oh, ini sesuatu yang baru. Mungkin ini yang saya dapat dari definisi tadi. Adapun hal lain mendefinisikan sebagai gerak otot, badan dan seterusnya. Lalu merupakan tanggapan secara mendalam dalam diri seseorang atas pengalaman sendiri melalui proses itu. Orang berusaha semakin memahami, maka dia juga akan semakin bisa memiliki makna dari sebuah konsekuensi, terus
pengalaman di setiap tahap atau biasanya setiap waktu. Jadi proses refleksi yang saya temukan di sini bagaimana berpikir secara mendalam tentang pengalaman belajar yang telah dilalui. Ini melibatkan evaluasi terhadap apa yang terjadi, terus bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut. Pengantar ini saya sampaikan setelah definisi tadi karena memang ini sifatnya memang subjektif. Jadi dari awal saya menyampaikan temuan itu subjektif, akan tetapi manakala itu menjadi suatu diskusi dan menjadi suatu kesatuan dan menjadi ukuran, nah itu yang kita jalankan. Intinya ke sana. Lalu refleksi bukan hanya sekedar mengingat kembali apa yang telah dilakukan, akan tetapi jauh lebih dalam tentang juga bagaimana menganalisis, terus mengevaluasi dan menarik kesimpulan untuk perbaikan di masa depan. Nah, dari hal ini tentunya sebagai pendidik ya saya kira saya mulai jadi guru itu sebenarnya nyasar dulu, karena 2024 saya harus keluar dari perusahaan lalu masuk ke pendidikan. 2024 itu saya ditelepon suruh pulang, terus pokoknya itu ngajar. 2004 bingung curhat dari admin. dulu kepingin muli karena memang ya bukan kepingin tapi memang sudah muli jadi di perusahaan, tapi karena memang tidak diperbolehkan ya karena itu saya balik, meskipun gajinya dulu mungkin sama uang saku kuliah itu cuma berapa persennya aja, tapi alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tujuan refleksi, catatan saya tentang apa yang saya lakukan di sini, bagaimana meningkatkan pengalaman terhadap materi. Bagaimana sih menemukan antara konsep yang telah dipelajari. Nah, ini kaitannya dengan meningkatkan pemahaman materi. Di materi itu kita pahami betul sehingga bisa menjadi konsep yang dipelajari dan selanjutnya bisa kita aplikasikan. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Hal ini dijabarkan bagaimana menganalisis informasi, terus mengevaluasi argumen dan menarik sebuah kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan itu kan sifatnya dari objektivitas ya. Jadi objektivitas yang sudah diyakini banyak orang, sehingga kekritisan ini yang diharapkan oleh siswa itu ya nantinya mereka itu bisa survive dalam sebenarnya bukan dalam proses pendidikan ya, tapi lebih ke bagaimana nanti dia akan menghadapi pekerjaan yang mereka dapat kalau tidak semacam itu. Kemudian dengan merefleksi ini harapannya bisa meningkatkan motivasi belajar. Kenapa seperti itu? Karena dalam hal ini mereka diharapkan bisa menemukan makna dalam pembelajaran dan menghubungkan dengan tujuan hidupnya. Motivasi belajar sekarang itu berkorelasi dengan apa yang menjadi tujuan mereka. Misalnya dari beberapa siswa yang mungkin saya tanya secara individu, ada yang ingin menjadi tentara, yang jadi ya istilahnya
profesional dalam bidangnya. Nah, bagaimana meningkatkan motivasi ini? Ya tentunya teman-teman sudah mengarahkan, sudah bagus, mulai dari bagaimana mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, menghargai dan seterusnya, seperti itu. Kemudian bagaimana menyesuaikan strategi belajar. Harapannya di sini kita sebagai subjek mereka peserta didik itu bisa mengubah pendekatan belajar yang lebih efektif itu seperti apa. Sejauh yang saya pernah lakukan ya paling saya nggak ingin berbicara yang tidak saya lakukan. Yang saya lakukan itu biasanya menyampaikan kira-kira apa sih yang kurang dari cara saya melakukan pembelajaran misalnya. Terus kira-kira yang lebih nyantol untuk kalian meresapi dengan materi saya itu apa. Biasanya opsinya ada video, ada ceramah seperti ini, terus ada pemaparan yang sifatnya game, dan kalau itu mesti produktif biasanya memang kita full di praktek ya. Jadi praktek itu memang lebih mengena karena lepas dari sarana dan prasarana yang kita miliki, tapi kita berusaha semaksimal mungkin hard skill yang mereka yang kita tawarkan sebagai jurusan, mereka menerimanya sebagai objek kita. Jadi ya memang kita harus punya banyak variasi pembelajaran yang nantinya bisa memotivasi belajar mereka. Salah satunya berpikir kritis dan lain-lain. Dari pertanyaan refleksi dari rangkuman saya atau makalah saya itu contoh pertanyaan sederhana saja. Jadi ya saya sampaikan dari awal tadi. Ini teman-teman sudah sering kali menyampaikan. Apa yang paling saya pelajari dari hari ini, terus bagaimana saya belajar materi ini, apakah kesulitan yang saya hadapi, apa yang membuat saya tertarik dengan materi dan seterusnya. Dan ini yang lebih penting, bagaimana sih saya bisa menerapkan apa yang saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bentuk-bentuk pertanyaan kecil sebagai pemicu ya, tematik saja. Kalau di awal pembelajaran itu biasanya kan kita juga ada semacam pertanyaan pra-pembelajaran atau bentuknya evaluasi, kemudian menjawab. Dengan jawaban itu kita bisa tahu mapping kita nanti ke depan mau seperti apa. Misalnya kita kasih soal, apakah soal sederhana yang mau kita kasih itu dijawab dengan benar atau tidak. Nah, kalau tidak berarti harus ada balik lagi kayak bikin flowchart itu. Tapi saya nggak bikin flowchartnya di sini, tapi ya paling tidak seperti itu lah. Tidak dicatat tapi ada pola yang bisa diterapkan. Itu contoh pertanyaan sederhana yang bisa kita sampaikan sebagai refleksi untuk peserta didik kita. Kemudian apa sih manfaat refleksi yang bisa kita ambil dari sini? Sumber saya salah satunya dari PMM, sekarang sudah diganti Rumah BTK ya. Ini ada materi tentang refleksi diri. Tapi saya ambil yang bagian yang terkecil saja sebenarnya dari TMN itu. Jadi subnya apa ya? Sesuai dengan yang saya ambil di NKK kemarin. Jadi saya coba plot di sini, saya sampaikan. Manfaat yang bisa saya temukan dari apa yang menjadi dasarnya yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar
Dengan memahami proses belajar, siswa dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Hasil belajar ini kan sebagai apa ya? Kalau kita sendiri kan membuat rancangan, terus bagaimana nanti kita menyampaikan, kemudian kita mengawasi dan sebagainya, lalu mengevaluasi dan yang terakhir menilai dan sekaligus mengevaluasi tadi. Nah, peningkatan ini sifatnya ya berproses memang. Bagaimana siswa dapat area-area yang kita miliki kan beda-beda. Area saya kebetulan di hard skill atau jurusan. Bapak Ibu sekalian mungkin dia masih yang sama, atau mungkin ada yang matematika. Nah, area ini yang kita maksud ya. Meskipun nanti pemikiran teman-teman area yang itu bukan seperti itu, tapi dalam pandangan saya dalam satuan pendidikan itu terdiri dari beberapa elemen atau materi yang sebagai bekal mereka, karena sifatnya memang sebenarnya lebih ke soft skill-nya. Nanti ada di makalah saya. Lanjut dulu, bagaimana meningkatkan motivasi. Refleksi dapat membantu siswa untuk menemukan bagaimana makna dalam pembelajaran dan merasa lebih termotivasi untuk terus-menerus belajar. Di refleksi tadi dengan kalimat-kalimat sederhana tadi, mungkin kita juga bisa mengarahkannya. Jadi waktu habit itu kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan mereka sehari-hari apa. Lalu setelah menjelang tidur itu mungkin bisa kita sampaikan kira-kira kalau mau tidur kalian berapa. Ya ini yang sederhana saja. Merefleksi itu kalau saya biasanya sewaktu-waktu. Apalagi kalau hobi mancing itu biasanya banyak sekali melakukan refleksi. Refleksi harus selalu. Iya. Ngelamun terus. Tapi yang lebih dalam itu biasanya setelah sholat, biasanya 5 waktu itu kalau itu biasanya lebih dalam. Kalau Pak Munir mungkin lebih jauh sawit. Sudah ke alam yang nggak kelihatan. Lalu yang ketiga, bagaimana mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis. Ini yang diharapkan satuan pendidikan di lingkup. Kalau di saya di Pantura, ini tidak lepas dari letak geografis memang. Di Pantura memang kecenderungannya mereka itu kritis-kritisnya kadang ya ngawur. Tapi saya belajar di sini saya selama dari 2021-22. Sampai sejauh ini mereka lebih soft, lebih bisa diatur secara bagus, kritisnya juga dapat. Tapi enggak frontal seperti anak Pantura. Jadi memang beda letak geografis, letak secara lingkungan sosial itu memang sangat berpengaruh. Jadi keterampilan berpikir kritis itu harapannya melalui refleksi tadi, siswa dilatih untuk berpikir secara analisis, evaluatif dan kreatif. Tambahan lagi yaitu mungkin realistik. Realistik di sini melihat sesuatu yang mereka alami. Jadi terus kita mengajar berangkat dari mata belakang sosial yang berbeda. Di sini melalui refleksi
kompetensi yang kita coba arahkan dan mereka melakukannya sendiri. Ya paling tidak ada timbul selain analisis, evaluatif dan kreatif, satu lagi adalah mereka bisa berpikir secara realistis. Realistis itu ya kondisi saya semacam ini, terus saya harus bisa semacam itu. Caranya gimana? Kalau misalnya ambil kasus anak yang nggak mau sekolah karena nggak diberikan sepeda motor yang diinginkan karena lihat temennya, jadi kan mereka tidak melihat secara realistis. Mereka berpikir kritis karena memang saya sama anak sekolah, saya juga berhak kalau pakai kendaraan yang mungkin sama. Kritis mereka kritis, paling tidak mereka kan juga harus kita arahkan. Berpikir mau naik udah jam 5 atau jam 2. Itu kadang minumnya sekedar saja. Ya mungkin kita memberi pencerahan ke sana, bagaimana tampilan berpikir kritis ini. Gak tahu ini yang realistis saya baru nemu, belum sempat saya tulis. Realistis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi siswa dapat mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka secara jelas dan terukur. Ini lebih ke proses pendewasaan. Jadi kalau kelas 10, kelas 11 dan 12 itu nanti kita bisa tahu rasanya. Oh ini dia bisa menahan secara emosional. Emosional mereka itu biasanya dari kata-kata. Kemudian dari penyampaian atau berkomunikasi dengan kita. Kadang komunikasi dengan kita masih dianggap seperti teman sendiri. Menurut sudut pandang mereka. Tapi ya itu memang berproses. Ini bagaimana meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Memang tidak untuk melibatkan perasaan. Kemudian yang terakhir yang bisa saya cari rangkuman di sini, bagaimana membangun kepercayaan diri dengan melihat kemajuan yang telah dicapai. Capaian itu diharapkannya adalah siswa bisa percaya diri dengan subjeknya kita, kita mengarahkan saja. Kalau Pak Munif dulu menyampaikan, siswa itu ya anak-anak sudah punya kerajaannya sendiri-sendiri, kerajaan sendiri-sendiri. Tapi ya kita sebagai yang kalau kerajaan harus ada tempelan ornamen-ornamennya, ya kita kasih lukisannya, sesuatu yang memperindah ruangan tersebut mungkin lah ya. Jadi harapannya di sini melihat kemajuan yang telah dicapai, siswa akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan baru. Ini saya ambil dari detik.com sama Kompas. Sorotan bahwa Gen Z dipecat dari pekerjaan. Bappenas menanyakan lemahnya soft skill. Ini berita yang saya setelah ini ya memang saya sedikit ini yang kedua. Ini dari dari perusahaan dari Kompas, yang dari Kompas, Gen Z banyak kena layoff. Bappenas menyoroti bagaimana soft skill lemahnya Gen Z. Ini tayang di
2024 bulan Desember kemarin. Kebetulan iseng-iseng saya buka, ya dapatnya ini ya lumayan lah sebagai apa namanya bahan saya dengan anak-anak juga. Saya coba untuk menggali itu biar kita sama-sama berpikirlah bagaimana nanti ke depannya. Harapannya kan dengan ya meskipun sekedar pembicaraan kecil semacam ini, harapannya bisa menciptakan sesuatu yang positif lebih jauh. Ini salah satu yang saya ambil dari Kompas tadi. Ketika dunia kerja mengharapkan pekerjanya itu memiliki soft skill, ya itu tadi kebanyakan mereka nggak tahan. Dimana kemampuan soft skill yang harus dimiliki itu sebenarnya apa? Ini berpikir kritis, kemudian kreativitas, berkomunikasi, dan bekerja sama. Sebenarnya sudah ada di bagaimana merefleksi tadi. Tinggal kita memang nanti mungkin lebih diseriuskan. Saya coba mengaplikasikan ke anak-anak itu belum tertulis memang. Jadi refleksi untuk pembelajaran itu saya masih 1 tahun baru kemarin lah kontrak geger cari sertifikat ya, dengan memburu sertifikat akhirnya saya menemukan refleksi diri. Kemudian saya baca-baca tentang bagaimana saya refleksi ke depannya. Mungkin sebenarnya kita juga sudah tahu bagaimana merefleksi, tapi namanya yang belum tahu. Nah ini saya coba gali di sini, mungkin nanti ada pemikiran teman-teman yang bisa kita jadikan satu pemikiran juga menjadi sebuah kebijakan atau apa yang sifatnya adalah memperkuat soft skill mereka. Yang mana tadi berpikir kritis, kemudian kreativitasnya tinggi, berkomunikasi dengan baik, lalu bisa bekerja sama dengan tim. Ini yang disampaikan, kurangnya bekerja sama dengan tim untuk Gen Z katanya semacam itu. Tapi ya karena memang itu ada 2 sumber, apalagi yang berbicara adalah Pak Penas, saya yakin itu bukan informasi kaleng-kaleng lah, katanya tentunya valid. Kita sebelum bicara ya, sekaligus saya sedikit belajar sedikit lah tentang apa namanya deep learning tadi. Saya juga nggak tahu, masih acak-acak lah, ini kan apa yang bisa saya baca ya baca. Setelah saya cek, saya pantau. Jadi cuman saya ngambil di bagian kecil saja di sini. Ini ya, merefleksi. Jadi dalam kerangka besar deep learning ini ada banyak lapisan ini. Tapi saya cuma ngambil ini. Dan yang lain mungkin bisa untuk tema teman-teman, untuk teman-teman yang akan datang. Jadi kita bahas apa sih dan bagaimana sih ini. Ya mungkin bahasan saya mungkin kurang dalam atau kurang mungkin bisa diulang lagi bagaimana refleksi yang tepat guna, tentunya di sosial, lingkungan sosial. Jadi sebenarnya anak Pantura dengan anak sini itu pasti beda. Ini yang perlu dicermati. Kalau saya biasanya ya masih keinget ke sana, jadi agak agak kasar, tapi setelah saya tegur sedikit aja mereka sudah bisa jadi saya nggak terlalu banyak teriak-teriakan di sini. Kalau di sana ya wis vokalis rock pokoknya.
Kalau di sini alhamdulillah tidak begitu kencang. Tapi kalau teman-teman di sini mungkin menegur mereka dengan harus kencang dan seterusnya, yang mungkin sebelum-sebelumnya memang bikin jengkel dan seterusnya, tapi ya alhamdulillah dari sudut pandang saya anak sini lebih mudah dikendalikan daripada anak-anak pantura gitu kan. Ini saya ambil dari bagian kecil ini saja. Bagian yang berikutnya tentang soft skill ini sudah ambil balik lagi di sini aja. Tadi sampai ini ya. Di resume-resume yang ada ini saya coba mengaplikasikan Canva, tapi karena baru 3 kali ini saya bikin Canva. Dia memaksakan diri ya, meskipun dia masih dalam editannya kurang cantik mungkin ya. Bagus. Terus terima kasih. Terus cara melakukan refleksi ini yang mungkin sudah kita lakukan. Ya, jadi refleksi itu kan tadi bagaimana mereka bisa berpikir kritis dan realistis ya. Contohnya sudah kita lakukan, yaitu dengan menulis jurnal dan laporan RKL. Kemudian mungkin untuk guru lain lebih ke portofolio mungkin ya, mapel-mapel lain, sehingga bisa merangsang mereka untuk bisa mendalami atau bisa memberikan pendalaman tentang soft skill mereka yang mereka miliki. Karena ini sifatnya memang subjektif. Dalam artian seperti ini, saya mengajar dengan satu buku, penyampaiannya belum tentu sama dengan teman-teman yang satu buku juga. Demikian juga dengan apa yang saya peroleh. Dari sudut pandang mereka PKL di tempat yang sama-sama melakukan membongkarkan mungkin ya. Tapi subjektivitas mereka yang harus kita hargai. Dalam artian apa yang nanti keluar dari mereka, ya kita harus hargai. Bank itu harusnya semacam ini. Biasanya kemampuan mereka itu masih terbatas. Seperti orang buta itu biasanya gajah itu seperti apa? Besar seperti pohon kelapa. Ada yang bilang tipis, ada yang bilang panjang. Ya mereka memang kecenderungannya semacam itu. Jadi belum cukup menguasai sebuah materi, apalagi lebih ke hard skillnya ya, kemampuan mereka. Itu saja mungkin dari contoh ya, menulis jurnal, kemudian berdiskusi dengan teman, berbagi pengalaman perspektif ya. Kemudian menggambar, membuat mind map, menjawab pertanyaan refleksi. Nah ini tentunya sudah banyak dilakukan oleh teman-teman. Ya. Kemudian yang terakhir menjawab pertanyaan refleksi menggunakan pertanyaan refleksi sebagai panduan. Ya seperti pertanyaan sederhana tadi lah yang di awal. Memang pada prinsipnya keberhasilan kita mendidik itu bisa kita lihat kalau endingnya memang pada saat bekerja mereka gimana. Tapi lepas dari itu mereka kan punya rezeki sendiri, punya garis kehidupan sendiri. Tapi secara bertahap sebenarnya bisa kita lihat pada kelas 12 itu sebenarnya mereka sudah tertib, sudah teratur. Dalam artian mereka kan sudah berproses, berevolusi dan mengenal satu sama lain. Kemudian mereka bisa berrealita mereka. Saya berbeda cuma seperti ini, beda kita punya ini. Pasti mereka juga menyadari. Lalu kita bukan bicara tentang hard skill-nya, tapi soft skill-nya. Soft skill di sini maksudnya adalah
mereka hormat satu sama lain, kemudian satu guru dan seterusnya itu ada perbedaan. Harapannya semacam itu. Tapi nggak tahu lah nanti ide-ide apa yang bisa. Indikatornya kan tadi kelas 10 kita kasih, kelas 11 kita. Kalau di tempat saya dulu kadang sebaliknya, semakin mengenal, semakin akrab, mereka semakin murahan. Tapi ya seperti itu. Nanti dipotong apa ya? Ini bahkan yang ekstrim itu begini. Orang saat mungkin bapak sekolah bayar penting banget. Kalau di sini gratis mending ada apa namanya? Kalau saya pribadi bisa enak. Kalau di sana 20 pak sekolah bayar lalu sebenarnya pak orang mudah. Nah itu yang lebih bisa. Semakin harusnya kan semakin semakin baik satu mengenal satu sama lain kita bisa mengerti toleransinya, kemudian tingkat apa namanya kepedulian, ya terus tingkat rasa tenggang rasanya makin tinggi. Harusnya semacam itu. Mungkin katakanlah ada kita atau mungkin sudah bagus ya sangat bagus. Oke, kita fokus pada tujuan saja, bukan gambar. Secara individu siswa dapat melakukan refleksi secara mandiri melalui jurnal ataupun tugas refleksi. Jadi fokusnya pada tulisannya aja ya Pak. Aduh, ini. Fokus pada tujuan desain. Bagaimana kita berikan kesempatan. Refleksi itu memberikan kesempatan. Ini juga bukan kompetensinya. Individu itu biasanya refleksinya ya tadi kalau mau tidur atau siswa itu diharapkan bisa merefleksi apa yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian efeknya nanti bisa lebih berhati-hati dalam segala hal. Kemudian refleksi dalam konteks berkelompok. Di sini siswa dapat berdiskusi dengan teman sekelompok atau berbagi pengalaman dalam banyak hal yang bisa memberikan perspektif yang mungkin bervariasi. Jadi sudut pandang tadi setelah PKL ada gajah itu seperti apa, gajah itu seperti pohon kelapa, gajah itu panjang, ada ekornya, ada telinganya atau setelah ditemukan tadi bisa menjadi satu kesatuan bahwasanya gajah itu seperti ini, gambarannya sebenarnya seperti itu. Kemudian bersama guru dapat memfasilitasi sesi refleksi kelas pengalaman belajar bersama. Ya, jadi ini sudut pandang saya dan apa yang sudah saya lakukan di kelas. Itu biasanya memang saya memberikan sesi yang betul-betul tidak formal sekali. Ya memang karena saya mengukur anaknya gampang diatur, jadi harus seperti ini. Terus terakhir terima kasih atas waktunya. Meskipun yang kelihatan